Abu Sirga itu nama orang martir. Karena gereja-gereja Koptik boleh diberi nama dari orang dari para rasul, murid, para malaikat, atau para martir. Abu Sirga itu nama seorang martir, artinya orang syahid iman yang dibunuh oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja ini merupakan gereja sangat tua sekali yang umurnya kurang lebih 1600 tahun dan masih dipakai untuk ibadah sampai hari ini. Itu artinya apa saja yang kita lihat ini contoh seni Koptik murni. Koptik itu artinya Kristen Mesir. Ya, seni Koptik murni. Kita lihat di gereja ada banyak lukisan, kanan kiri, belakang depan. Kenapa di setiap gereja Koptik harus ada lukisan begitu banyak? Bapak dan Ibu, ketika iman Kristen masuk ke satu daerah, iman Kristen tidak merubahkan budaya atau tradisi orang, tetapi merubahkan apa? Hati dan pikiran orang. Sebelum Rasul Markus datang ke Mesir, kebiasaan para pelukis, mereka melukis gambar-gambar di dinding rumah mereka atau di dinding kuburan mereka juga. Ketika mereka bertobat masuk Kristen, para pelukis yang sama, mereka mau memakai talenta mereka yang sama itu untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya daripada sebelumnya mereka menggambarkan dewa-dewi mereka, mereka mau menggambarkan Tuhan Yesus, Bethlehem, Tuhan Yesus disalib, memikul salib, naik ke surga, kisah dari para rasul, jadi lukisan-lukisan dari Alkitab. Itu sebabnya kenapa kita melihat banyak sekali ikon atau lukisan di setiap gereja Koptik. Gereja ini Bapak dan Ibu sangat tua sekali. Kemarin di gereja Katedral Surgawi, Heavenly Church, saya sudah cerita tentang kubah. Dan kenapa gereja di Mesir ada kubah. Dan kenapa semua masjid seluruh dunia harus ada kubah yang asal usulnya itu gereja Koptik Mesir. Dan ini salah satu buktinya, kita lihat Bapak dan Ibu, ada kubah di depan, itu juga kalau di dalam melambangkan langit. Jadi langit dan bumi disatu dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak dan Ibu, di depan kita lihat ada sebuah gorden. Gorden itu berwarna merah. Gorden berwarna merah itu, di belakang gorden ada sebuah pintu. Nanti kita bisa melihat melalui jendela-jendela yang terbuka. Di dalamnya ada apa? Ada sebuah meja altar atau misbah. Misbah. Kalau Bapak dan Ibu sudah melihat di gereja Katolik ada meja altar ya. Nah, gereja Koptik ini ada meja altar, yaitu misbah. Nanti kita bisa lihat melalui jendela-jendela terbuka. Ketika misa diadakan di gereja Koptik Ortodoks, kami memakai roti dan anggur yang dirubahkan Roh Kudus untuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Yang di luarnya, yaitu gorden merah, itu melambangkan jubah raja, apalagi raja atas segala raja. Ingatlah Bapak dan Ibu, ada seorang wanita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia bilang, asal dia menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Jangan heran kalau kita melihat ada orang Koptik lokal yang ngerti hal itu, mau maju ke tempat paling depan menjamah gorden agar sembuh. Gereja Koptik Ortodoks, Bapak Ibu, penuh dengan banyak simbol yang setiap simbol masing-masing ada artinya, ada penafsirannya. Misalnya satu lagi, Bapak dan Ibu mohon bantu saya
dan hitung jumlah berapa pilar besar ada di gereja ini. So, 12 rasul. Betul. Jadi setiap simbol ada artinya, Bapak dan Ibu, melambangkan sesuatu. Sama juga itu supaya kita ngerti bahwa banyak hal sudah ditiru saudara sepupu kita, orang-orang Islam. Misalnya kalau di setiap masjid mereka ada apa? Ada mimbar. Harus ada mimbar. Mimbar itu masih dipakai sampai hari ini di setiap masjid. Imam naik ke atas agar berkhutbah. Betul enggak? Kita lihat, kalau lihat gambar atau video atau apa, lihat di sini ada apa, Bapak Ibu? Kita lihat. Ini ada mimbar tua. Ini ada anak tangga. Dulu imam gereja atau pastor naik ke atas, maju ke tempat paling depan agar berkhutbah, maka semua orang bisa mendengar khutbahnya dengan jelas. Baik yang duduk di lantai bawah ini maupun yang duduk di lantai atas. Tapi sudah lama sekali mimbar itu tidak dipakai lagi karena sekarang kita pakai mic. Dulu tidak pernah ada. Ya. Itu sebabnya kalau kita lihat mimbar ini bagian sejarah aja. Tapi ketika masjid-masjid mereka pertama dibangun, mereka juga minta untuk membangun masjid-masjid dan itu ditiru. Jadi mimbar itu hal yang kedua yang kita lihat kayak kubah. Oke, terus Bapak dan Ibu lihat ke atas. Ke atas kita lihat ada apa? Itu atap gereja. Kalau kita lihat gambar gedung gereja ini dari luar, itu mirip apa? Kapal Nuh, bahtera. Pada zaman air bah, barang siapa yang memasuki bahtera, kapal Nuh, sudah selamat. Begitu gedung gereja menjadi simbol keselamatan. Maksudnya atau artinya apa? Barang siapa yang memasuki iman akan diselamatkan. Begitu gedung-gedung gereja pertama dibangun berbentuk kapal Nuh, bahtera. Jadi Bapak dan Ibu, satu hal yang sangat amat penting sekali buat kita semua. Sebelum adanya gereja ini, ada sebuah gua yang masih berada tapi sekarang di bawah gereja. Artinya gereja ini sudah dibangun di atasnya. Kita tahu waktu Herodes menyuruh membunuh semua anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah, maka Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir. Tuhan pernah tinggal di Mesir. Dan ini yang berada di bawah gua itu ini salah satu rumah Tuhan Yesus selama di Mesir. Saya minta dari pendeta Isra untuk membaca firman-Nya yang sangat terkait dengan tempat ini, Bapak dan Ibu. Mohon dengar firman Tuhan, silakan. Ya, Matius 2, 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Terima kasih, pendeta Ezra. Jadi menurut firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu, Tuhan pernah tinggal di Mesir. Kalau kita tahu bahwa rute perjalanan Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir dari Bethlehem, tempat di mana Tuhan Yesus lahir, ke Mesir dan putar balik ke mana? Nazaret. Rute itu makan waktu 3,5 tahun.
3 tahun setengah. Bayangkanlah Bapak dan Ibu, Anda dalam perjalanan ziarah ini naik bus yang nyaman, yang ada AC, ya, begitu cepat sampai, ya rute terbalik, tapi begitu cepat sampai di Kairo. Tapi dulu Tuhan Yesus memerlukan 3 tahun setengah dengan naik keledai atau jalan kaki. Bayangkanlah tanah di mana kita berdiri, Bapak dan Ibu, sudah lama diinjak kaki Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pernah tinggal di rumahnya, yaitu gua. Dan gereja ini 600 tahun kemudian sesudah peristiwa itu terjadi, sudah dibangun di atasnya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu kesempatan bagus, kita akan turun ke bawah, ke rumah Tuhan Yesus. Sebelum kita turun, kita melihat ada sebuah sumur air. Penutupnya itu kaca. Kalau kita melihat ke bawah melalui kaca itu, kita lihat masih ada airnya yang masih dipakai sampai saat ini, sampai hari ini. Jadi, ya. Mungkin menjelaskan ini tiang-tiang juga. Ya, tiang-tiang, kalau ini tiang-tiang ada jumlah berapa banyak? Ada jumlah 10. Setiap angka dalam Alkitab ada maknanya, ada artinya. Itu 10 perintah Allah yang diberi kepada Musa di atas Gunung Sinai. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang kesempatan bagus kita ambil kesempatan itu untuk turun langsung ke gua, tempat di mana Tuhan Yesus pernah tinggal. Masuk lewat sana kiri Bapak dan Ibu, ke bawah, dan keluarnya, exitnya ada di situ. Silakan. Oke, kita coba menjalaninya, melihatnya. Ya, ini sumur yang tadi disebutkan itu ya. Sumur yang sudah sangat Ini ada tua sumur. dan masih minum air. Oke, kita coba menjalaninya. Nah, ini jalan menurun ke gua itu ya, yang tadi diceritakan itu ya. Ya. Nah, inilah suasana guanya, yang mana dipercaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Bunda Maria dan bapaknya Yusuf tinggal di sini. Itulah guanya. Sekarang kita kembali ke atas. Dan sekarang sudah kembali ke gereja. Gereja ini sekarang dikelola oleh lembaga mana? Di gereja ini masih dipakai untuk ibadah seharian atau ibadah minggu, Koptik Ortodoks sampai hari ini. Oh ya. Jadi ada jemaatnya juga. Oh, Nah, di kota tua, keliling daerah kota tua ini ada gereja-gereja tua. Setiap gereja ada jemaatnya masing-masing. Tapi itu tidak berarti bahwa penghuni kota tua ini yang sekarang semuanya umat Kristiani atau orang Koptik. Tidak, begitu campur. campur ya. Tapi dulu sekali penduduknya yang pernah 100% Koptik. Koptik.
Bagaimana perasaan mereka ya? Mereka bergereja di tempat di mana Tuhan dulu pernah tinggal di sini. Ya, makanya begini. Mungkin ini berkat luar biasa Ya, yang di lain negara tidak ada juga. Kecuali di beberapa kota Palestina, Israel, ada juga tempat-tempat suci. Tapi di Mesir jauh lebih banyak lagi tempat ziarah yang diinjak kaki Tuhan Yesus. Apalagi juga ada di Yesaya pasal 19 ayat yang ke-19. Akan ada misbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Alkitab mengatakan misbah bagi Tuhan. Itu artinya bukan misbah berhala. Kalau misbah bagi Tuhan, itu artinya seharusnya menurut pengertian kita semua bisa misbah Yahudi atau misbah gereja. ya, Makanya misbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir itu satu-satunya misbah di luar bait Allah, di luar Yerusalem. Jadi artinya misbah bagi Tuhan. Misbah bagi Tuhan itu kalau sekarang itu gereja-gereja. Dan begitu ayat itu ditafsirkan bahwa itu nubuat untuk gereja Mesir, gereja Koptik Koptik ya. yang akan didirikan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menyucikannya. Dan menurut peta Mesir, kalau kita lihat peta Mesir, ada lokasinya. Misbah itu masih ada di satu biara di suatu kota namanya Asyut. Itu persis di tengah peta Mesir, ya, di mana jejak atau telapak kaki bayi Kristus Yesus masih ada. Itu yang disucikan Tuhan, dan itu menjadi gereja paling pertama di Mesir, bahkan sebelum Rasul Markus datang ke Mesir. Karena Tuhan Yesus datang ke Mesir kurang lebih berumur 2 tahun kalau tidak salah. Ya, pasca Sesuai Alkitab. Majus ya. Ya. Dan kalau rute perjalanan Tuhan Yesus selama di Mesir makan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Itu Artinya perjalanan saja ke sini 3,5 tahun. di seluruh Mesir ini, Oh ya. seluruh Mesir ini, Ah, hingga Herodes itu mati. Dan Yusuf lihat suatu penglihatan lagi. Yusuf disuruh untuk kembali. Tapi ketika Yusuf tahu bahwa anaknya Herodes itu yang menguasai, dia menuju ke Nazaret, tidak kembali ke Bethlehem. Makanya nubuat itu tergenapi, dia Dari akan Mesir. jadi orang Nazaret. Nazaret. ya. Oke. Jadi maksudnya misbah pertama itu masih ada sampai hari ini. Itu berada di suatu biara tua di kota namanya Asyut di tengah Mesir. Jadi itu satu-satunya nubuat tentang gereja yang akan didirikan Tuhan di Mesir. Akan ada misbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Nah, di Mesir ini selain gereja ini, bahwa Tuhan Yesus pernah tinggal di sini, ada tempat lain lagi yang dikaitkan dengan Yesus tidak? Aktivitasnya mungkin, Banyak misalnya. yang sekarang menjadi gereja atau biara. Jadi seperti gereja ini dibangun di atasnya karena sebelumnya ada sejarahnya. Jadi gereja ini kurang lebih 600 tahun sesudah peristiwa Tuhan Yesus pernah tinggal di sini, sudah dibangun di atasnya. Terus setiap tempat yang
kunjungi Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pernah tinggal juga. Sekarang ada biara atau gereja, sama seperti di sini, yang dibangun di atas. Oke, terima kasih untuk informasinya. Sama-sama, Tuhan.